Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada Anda cara menggunakan atau cara membuat Google Form ya, atau Google Formulir. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar teman-teman dapat gratis informasi dari channel ini, dan channel ini juga bisa bermanfaat buat orang lain yang membutuhkan informasi yang serupa. Nah, untuk membuat Google Form atau Google Formulir itu tentunya kita harus punya akun Google kita ya. Harus masuk dulu ke akun Google dengan menggunakan Gmail ya. Jadi teman-teman yang belum punya Gmail silahkan bikin Gmail dulu. Kalau sudah punya Gmail silahkan login ke akun Google teman-teman ya dengan menggunakan Gmail. Nah, ini seperti ini contohnya teman-teman. Silahkan login dulu menggunakan Gmail. Nah, nanti nah kalau sudah masuk, ini sudah masuk ya ke akun Google-nya atau Google akunnya, nanti di sebelah kanan itu kan ada titik-titik tuh. Nah, di sebelah kanan kita scroll aja ke bawah. Nah, di scroll ke bawah, terus kita cari banyak pilihannya di sini teman-teman. Silakan teman-teman cari Google Formulir ya atau Google Form. Nah, ini dia. Nah, mencari Google Form bisa di situ, juga bisa lewat Google Drive ya. Jadi pilihannya nanti untuk mencari Google Form itu bisa di sana. Yang saya tahu itu di sana, dan juga kalau teman-teman udah masuk ke Google Drive, nanti di Google Drive juga ada nanti pilihannya. Nanti saya akan lihatkan ya. Nah, misalkan saya akan mencontohkan. Nah, ini di Google Drive. Di sini juga kita bisa. Nah, kalau di sini kita tinggal klik drive saya ya. Nah, ini ke bawah. Nah, ada di bawah juga ada Google Formulir ya. Nah, di sebelah bawah. Nah, kan yang sebelah bawahnya nanti saya akan contohkan ya. Nah ini teman-teman ya. Kalau di sini tinggal klik formulir kosong ya. Nanti kita bisa bikin sama aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman mau dari mana dulu ya mencarinya. Jadi ada beberapa pilihan ya. Bisa sebelah kanan itu ke bawah itu juga ada di sana Google Form ya. Atau juga dari drive saya di sana ada juga Google Form. Jadi silahkan teman-teman, tergantung teman-teman mau dari mana ya, sama saja. Nah, oke, kita contohkan yang dari sini ya. Oke, kita bikin Google Form atau Google Formulir. Nanti ini bisa kita gunakan untuk membuat formulir ya. Nanti tinggal kita tinggal di share aja linknya ya. Oke, di sini kita akan memulai membuat formulir baru ya, memulai dengan formulir baru. Di sini ada beberapa pilihan template ya, teman-teman bisa dipilih, dan ini yang di bawah ini adalah formulir yang sudah kita buat. Nah, ini saya akan menggunakan dengan yang kosong ya, formulir baru kosong. Nah, kalau teman-teman ini bisa menggunakan nanti template-nya ya. Kalau saya sudah suka yang kosong aja ya, nanti bikin yang kosong. Nah, di sini ada pertanyaan, jawaban, dan setelan ya. Nanti untuk kita klik dulu ya setelan atau di setting dulu ya. Nah, ini penting teman-teman untuk settingnya. Jadi sebelum kita bikin sebuah pertanyaan, kita setting dulu ya formulirnya, Google Formnya. Nah, ini ada beberapa settingan. Nah, untuk membuat Google Form ini kita akan setting dulu ya. Jadikan ini sebagai kuis ya. Kita centangkan, kemudian nilainya itu segera ya. Setelah setiap pengiriman. Jadi nilainya akan segera, jadi jangan manual ya. Jadi biar otomatis ya. Nah, ini kita centang-centang saja ya. Nilai untuk poinnya kita tentukan, untuk setiap pertanyaan dikasih poin berapa ya teman-teman. Silakan teman-teman tentukan. Untuk contoh saya kasih 10 ya, untuk dikasih 10 ya untuk satu pertanyaan itu, nilai poin untuk setiap pertanyaan ya. Nah, kalau teman-teman nanti teman-teman yang menentukan nilai poinnya ya untuk setiap pertanyaan. Nah, ini jawabannya ya. Kita centang saja. Kalau teman-teman ingin dapat database ya untuk emailnya, silakan teman-teman klik ya, itu kumpulkan alamat email ya. Oke.
Nah, oke, kita centang saja ini juga ya. Nanti ini untuk setting ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, kita bisa klik di sini ya. Oke. Nah, ini kita cukup ya untuk setting ini ya, untuk pengaturan formulirnya. Oke, kalau dirasa cukup, kemudian kita akan mengatur temanya ya. Oke, kita klik dulu pertanyaannya. Nah, ini kita atur dulu nih temanya teman-teman di atas. Nah, ini pengaturan tema ya, yang warna ini kita bisa ngatur ya. Bisa diatur di sini ya warnanya, terus headernya atau kopnya ya, atau header ya, atau ini buat bagian atasnya. Nanti teman-teman bisa menggunakan foto instansi teman-teman, atau juga ini yang sudah disediakan, atau juga untuk branding teman-teman bisa itu disesuaikan ya, menggunakan foto di sana ya. Oke, seperti begitu teman-teman. Nanti saya contohkan, misalkan seperti begini teman-teman. Nah, untuk pilihan ini apa namanya, header ya, untuk di bagian atasnya nanti teman-teman bisa pilih ya di sini yang udah tersedia ya gambar-gambarnya, atau juga teman-teman bisa menggunakan logo masing-masing atau apa, foto ya. Nah, ini yang sudah disediakan, atau teman-teman juga bisa menggantinya dengan logo yang punya teman ya, apa, logo yang sudah teman-teman punya ya, untuk branding ya, bisa pakai itu ya. Nah, misalkan saya akan menggunakan logo yang ini misalkan ya. Oke. Nah, misalkan ini seperti begini, kita bisa juga mengatur ya ininya. Nah, oke, atau kita akan ganti ya, misalkan ini saya akan pakai ruang usaha kita.com misalkan ya. Nah, ini seperti begini. Nanti kita atur di sini. Nah, oke. Nah, tampilannya seperti begini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa gunakan ya, biar lebih menarik ya. Ini bisa diatur-atur saja ya warnanya, tergantung selera teman-teman ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa ya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Kalau saya sendiri suka menggunakan ini apa namanya, logo punya saya sekalian branding gitu ya. Nah, jika sudah ini kita warnanya juga bisa ubah ya. Nah, oke. Nah, ini ya, ini ada pilihan temanya ya, opsi temanya untuk silakan teman-teman berkreasi ya sesuai dengan selera teman-teman ya, kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian kita juga akan membuat judulnya ya. Nah, kita akan ganti, ini kan formulir tanpa judul, kita judulnya akan ubah ya. Caranya diklik di sana, atau juga tinggal diklik saja di sini ya. Nah, di sini sama aja ya. Kemudian kita kasih judul apa, misalkan teman-teman bikin Google Formnya untuk apa, untuk bikin judulnya misalkan saya akan membuat judul formulirnya membuat blog, misalkan membuat blog ya, dikasih judul ya formulirnya. Nah, misalkan untuk membuat blog ini kita jelaskan deskripsinya, karena ini tujuannya misalkan untuk ujian cara membuat blog. Nah, misalkan kita kasih deskripsi seperti begini. Oke, nah judul udah kita buat, sekarang kita di deskripsi kita jelaskan untuk ini Google formulir ini tujuannya untuk apa ya, dijelaskan, dideskripsikan. Misalkan
untuk saya ini misalkan bikin Google Formulir ini adalah untuk ujian, misalkan untuk mengetahui pengetahuan misalkan orang-orang yang mengikuti kelas online misalkan tentang cara pembuatan blog misalkan. Nanti saya akan dijelaskan, dideskripsikan di sini adalah pilih jawaban yang paling benar, misalkan waktu pengerjaan sekian menit misalkan ya. Pilih jawaban yang menurut Anda yang paling benar, misalkan seperti begitu. Nanti teman-teman bisa menggunakan deskripsinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan tujuan formulir ini dibuat ya. Dalam hal ini saya membuat Google Formulir ini adalah untuk mengetahui pengetahuan orang-orang yang mengikuti kelas online tentang belajar bikin blog misalkan seperti begitu teman-teman. Nanti ini disesuaikan ya. Nah, oke. Jika sudah, nah ini kita kalau ini adalah email ya, ini akan wajib diisi oleh orang-orang karena kita akan pas tadi di setting ya, di pengaturan kita ingin mendapatkan database-nya ya, ingin mendapatkan email orang-orang yang mengisi ini ya. Nah, kemudian kita membuat sebuah pertanyaan ya. Caranya cukup mudah. Nanti di sebelah kanan itu ada tanda plus ya, tinggal klik aja di sana. Nanti tinggal nambahkan pertanyaan ya. Nah, kemudian kita pertanyaannya tulis ya. Misalkan seperti begini. Nama sebuah website ya. Oke, nah misalkan saya akan bikin pertanyaan seperti begini ya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini pertanyaannya. Nah kemudian kita, di sini kita bisa pilih ya, mau apa di sini. Bentuk apa jawabannya. Jawabannya mau pilihan ganda atau apa ya, di sini ada pilihannya. Saya pilih pilihan ganda ya. Misalkan ini saya jawabannya apa nanti ya, seperti oke, contohnya seperti ini, domain ya. Misalkan nanti selanjutnya misalkan kita bikin beberapa pilihan ya. Hosting misalkan ya. Nah, ini pertanyaannya disesuaikan dengan teman-teman ya. Ini sebagai contoh ya, misalkan saya membuat pertanyaan sebagai begini dan jawabannya seperti ini. Nah, mana nanti kita akan karena sudah, ini nomor 1 ya. Nah, kita akan kunci jawabannya ya. Nah, kita jadi biar otomatis ya. Jadi kunci jawabannya mana? Kita klik di sini. Oke, kentang dulu. Kemudian ya. Sudah. Oke, kita centang sini, klik sini. Nah, jawabannya yang mana? Nah, nanti biar otomatis ya. Nah, ini tadi udah kita di setting nih kan, ada 10 poin untuk setiap pertanyaan ya. Jadi poin ini ditentukan oleh teman-teman. Nah, misalkan ini jawabannya ya, nanti akan otomatis ya. Nanti kalau ini akan otomatis poinnya akan langsung muncul ya. Ini adalah jawaban, nanti dia akan otomatis ya. Benar atau tidaknya nanti akan otomatis muncul ya. Nah, seperti begitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan pertanyaan lagi, tinggal ditambah ya, di sebelah kanan itu ada tanda plus ya. Nah, oke. Kita tambah lagi pertanyaan nomor 2, misalkan seperti begitu teman-teman. Dan seterusnya ya, seperti begitu. Cukup mudah kan ya teman-teman ya. Oke, jika kurang paham nanti silakan teman-teman komen di bawah sini, nanti insya Allah akan saya balas satu persatu ya. Nah, misalkan ini adalah pertanyaan nomor 2 ya. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, apa yang harus disiapkan untuk membuat sebuah blog atau website ya. Oke. Nah, ini kita bisa pilih pilihan ganda atau ini sesuai ya. Sesuai apa yang ingin teman-teman inginkan. Kalau saya di sini akan menggunakan pilihan ganda ya.
Nah, oke. Nah, kemudian kita isi ya jawabannya apa. Oke, misalkan itu oke. Jawaban nomor 2, oke. Nah, seperti begitu ya teman-teman. Contohnya ini sebagai contoh. Nah, oke, sampai sini teman-teman paham ya cara membuat Google Form ya, atau Google Formulir ya. Nah, kita kunci jawabannya mana nih, kita pilih ya. Pilihkan kunci jawabannya. Nah, ini misalkan ya, kita udah jawab ya. Udah ada kunci jawabannya, nanti biar otomatis ya isinya langsung ya. Oke. Nah, oke, seperti begitu teman-teman ya. Oke. Nah, untuk satu pertanyaan ini dapat poinnya 10 poin ya. Nah, poin ini tadi ditentukan pas teman-teman di setting ya, pas di pengaturan ya, tadi pas pengaturan bikin formulir ya. Ya. Nah, ini kalau teman-teman ingin menambahkan video YouTube ya di sini ya. Caranya ya, nanti tinggal diklik saja, masukkan URL-nya ya. Oke, teman-teman. Nah, ini banyak ya pilihannya. Tinggal teman-teman nanti harus belajar ya. Nah, ini harus langsung ya, biar teman-teman ngerti gitu. Kalau lihat video mungkin masih sedikit remyang gitu ya. Nah, kalau langsung praktekin nanti insya Allah bisa lah ya. Nah, begitu teman-teman. Nah, misalkan mau tambah lagi pertanyaannya boleh. Misalkan ini nomor 3, misalkan ada berapa pertanyaan nih teman-teman mau bikin ya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, seperti begitu. Nah, ini ya, coba-coba ya. Nanti, nah ini pilih formulir yang sudah kita dibuat ya sebelumnya ya. Nah, seperti begitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini kalau mau hapus saja cukup ya. Saya bikin 2 pertanyaan saja misalkan ya. Oke, ini 2 pertanyaan misalkan sudah beres, kemudian kita kirim. Nah, oke, kita kirim. Atau mau dilihat dulu nih ya. Oke, lihat dulu. Nah, ini adalah tampilannya seperti begini. Oke, nah seperti begini tampilannya. Oke, kemudian kita kirim. Nah, klik kirim. Nah, kita ambil ya ininya, linknya ya. Nah, linknya yang ini ya. Oke, ini adalah linknya di sini. Kemudian kita ya URL-nya kita Oke, linknya juga kita bisa diperpendek ya, perpendek URL, nanti linknya akan pendek ya, nanti akan mudah gitu ya, jadi tidak terlalu panjang. Nanti tinggal di share saja itu linknya ya. Nanti kalau teman-teman misalkan mau ini apa, mau menyebarkan apa Google Formulirnya, tinggal sebar aja itunya, linknya ya. Kalau teman-teman bisa menggunakan ini apa yang memperpendek URL menggunakan ini bisa juga ya, nanti tinggal masukkan aja linknya di sini, nanti tinggal di copy ya. Nah, oke, banyak cara ya. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa, misalkan mau biar semakin pendek juga bisa menggunakan cara seperti ini ya. Oke, misalkan ini sudah linknya udah di share dan orang-orang sudah mengisi, misalkan ini alamat emailnya, contoh misalkan ini
saya mengisi Google formulir yang sudah dibuat. Misalkan ini saya klik sini misalkan dan klik di sini. Nah, oke, kemudian kita kirim jawabannya. Oke, nih misalkan udah dijawab nih pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya di Google formulir yang sebelumnya, dan ini adalah tadi udah dapat linknya dan kita sudah mengisi Google formulirnya, dan ini jawabannya sudah kita isi misalkan. Oke, sudah tinggal kita kirim. Nah, misalkan. Oke, lihat skor di sini. Nah, karena ini otomatis jawabannya, kita bisa melihat skornya di sini. Nah, oke. Nah, skornya ada di sini ya. Karena kita ada 2 pertanyaan dan 1 pertanyaan itu dapat 10 poin, jadi semuanya dapat 20 poin, berarti ini benar semua ya. Oke. Nah, berarti ini benar semua. Nah, kemudian kita bisa melihat jawabannya ini, jawaban masing-masing dapat melihat jawaban yang sudah mengisi. Nanti saya akan lihatkan ya. Nah, ini adalah skornya, nanti kita akan lihat. Nah, jawabannya bisa kita akan lihat di sini yang di tengah jawaban ya. Nah, di sini akan kelihatan siapa saja yang sudah mengisi ya, yang sudah mengisi Google Form. Nanti di sini ada jawabannya nih, di sini siapa aja yang ini ada grafiknya ya. Skornya juga akan kelihatan ya siapa yang sudah mengisi ya. Oke, seperti begitu teman-teman. Nah, kalau misalkan ini kita ingin dapat datanya, misalkan ingin dapat database-nya, kita tinggal nanti misalkan ini udah ada data nih, ada datanya. Nah, misalkan kita ingin dapat database-nya, misalkan namanya siapa, alamat emailnya siapa, jadi sesuai dengan formulir yang sudah kita buat. Nanti tinggal diklik saja, bisa dicetak atau juga yang spreadsheet yang di atas ya. Nah, di situ nanti dia akan bentuk Excel ya. Nah, nanti akan mudah ya dapatnya. Oke, nah misalkan kita klik sini spreadsheet ini, nah nanti dia Excelnya akan dapat ya. Nah, oke, kita tinggal diklik saja di situ ya. Oke, nanti nah, nanti kita akan dapat datanya. Datanya sesuai dengan pertanyaan yang sudah kita buat. Jadi kalau ingin teman-teman dapat datanya seperti apa, jadi pertanyaannya misalkan ingin dapat nama, alamat email, nanti ya sesuaikan dengan pertanyaan teman-teman. Nah, karena ini saya ingin datanya seperti dari pertanyaan yang sebelumnya, nanti dapatnya datanya seperti begitu ya di sini. Oke teman-teman, jika pusing mungkin teman-teman berpikir ya, jika semakin pusing ada insya Allah bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Kalau pusing nanti silakan komen teman-teman ya. Mohon maaf nih jika dalam penyampaian kurang maksimal atau apa, kurang ngerti gitu, silakan komen saja, nanti insya Allah akan saya bantu. Tapi sejauh ini untuk pembuatan Google Form setahu saya dan sepengetahuan saya itu seperti begitu ya teman-teman. Dan saya sudah mencobanya beberapa kali dan alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Nah, ini banyak manfaatnya teman-teman jika teman-teman bikin formulir ini ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.